Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niki Putri Kaira, NIM 20233038 dari Prodi Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resume yang telah saya buat, yaitu adalah keterampilan komunikasi telepon di perpajakan di era 4.0. Baiklah, mari kita bahas satu-satu hasil resume yang telah saya buat. Yang pertama, mari kita bahas apa arti dari pengertian keterapan komunikasi, yaitu adalah keahlian atau kecakapan dalam melakukan komunikasi secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Pengertian komunikasi telepon, yaitu adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain yang memiliki hubungan langsung tetapi memiliki jarak yang jauh untuk memberikan informasi dengan menggunakan media elektronik seperti HP. Peralatan dalam telepon. Yang pertama yaitu adalah pesawat telepon, yang kedua kalender meja, 3 jam dinding, 4 alat tulis, 5 lembar pesan telepon, 6 daftar nomor telepon, 7 buku daftar telepon masuk. Sikap-sikap pelayanan yang efektif sebagai penerima telepon. Yang pertama yaitu adalah caring, yaitu adalah mendengar, mencatat keluh kesah konsumen dan memberi perhatian. 2. Committed, yaitu adalah tidak melemparkan permasalahan kepada orang lain dengan alasan bukan tugas atau urusan dan masalah pribadi. Yang ketiga adalah confident, yaitu adalah penuh keyakinan mengatasi masalah. Yang keempat yaitu adalah considerate, yaitu adalah persahabatan, menolong, dan mengerti akan emosi penelpon. Yang kelima, controlled, yaitu adalah tidak terbawa emosi ketika penelpon marah. Yang keenam, kreatif, yaitu adalah mampu menemukan cara-cara yang baik dalam menerima telepon. Yang terakhir yaitu adalah contagious, yaitu adalah bersikap yang gembira, antusias, sejuk, dan ramah kepada telepon. Berbicara dengan telepon, mendengar menyenangkan dengan kriteria. Yang pertama yaitu dengan berbicara dengan kecepatan yang normal. Selanjutnya, berbicara seakan-akan lagi berhadapan dengan si penelepon. Selanjutnya, berbicara tidak menggunakan nada suara yang tinggi dan keras. Selanjutnya yaitu adalah berbicara dengan sopan santun, ramah, dan ingin membantu penelpon. Etika ketika bertelepon yang harus diperhatikan yaitu pertama yaitu mengangkat telepon segera, memperkenalkan diri terlebih dahulu, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan, menyapa telepon dengan sebutan bapak atau ibu, dan berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Berbicaralah dengan bijaksana, mencatat apa hal-hal yang penting yang disampaikan si penelpon, mengucapkan terima kasih dan salam di akhir telepon, dan meletakkan gagang telepon dengan baik dan pelan-pelan. Cara menangani telepon yaitu adalah angkat telepon segera, telepon yang berasal dari saluran langsung, gunakan bahasa resmi. Apabila orang yang dikehendaki si penelpon berada di tempat, maka secepatnya dihubungi kepada yang dituju. Apabila telepon salah sambung, jelaskanlah dengan baik dan ramah. Apabila si penelpon ingin menghubungi pimpinan, maka tanyakan lebih dahulu identitas penelpon. Apa maksudnya dia ingin menelpon si pemimpin. Dan bersikap sopan, ramah, hangat, dan santun. Persiapan menelpon, yaitu siapkan nomor yang hendak dituju, siapkan peralatan menulis, 3 mencatat hal-hal yang penting. Cara mengidentifikasi panggilan dengan nada yang mengancam dan mencurigakan. Yang pertama, penelpon menggunakan bahasa yang tidak santun. Yang kedua, tidak mau menyebutkan identitas diri. 3. Berbicaralah dengan baik, berbicara dengan tidak sabar, kasar, dan nada yang tinggi. Yang terakhir, menggunakan kata-kata yang tidak bersahabat. Cara mengatasinya telepon yang mengancam atau mencurigakan, yaitu bersikaplah tenang, namun mesti waspada.
Tanyakan dengan sopan. Jangan dihubungkan dengan pemimpin bila yang bersangkutan tidak bersedia. Jika penelpon emosi, maka kita harus tenang. Yang terakhir, panggil telepon dicatat. Ada faktor yang penghambat ketika menelpon. Yang satu, alat seperti suara yang berisik, nada yang tidak terdengar, suara yang putus-putus. Yang kedua, yaitu adalah pengguna telepon. Orang yang ditelepon bersikap kurang baik. Kelebihan dan kekurangan komunikasi telepon. Kelebihan yaitu adalah mempermudah akses informasi, memudah memperoleh informasi, mempermudah mendapatkan pekerjaan, dan sebagai bahan edukasi. Kekurangannya yaitu adalah sulit digunakan ketika kita berada di daerah yang tidak dapat jaringan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.